ball from Jakub Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Indonesia! Have you seen the glory of my knees lately? Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di sini ya. Kali ini admin akan mencoba membahas tentang kondisi Gaza saat ini dan akan mencoba mengulas apa saja sih yang terjadi setelah genjatan senjata. Ya, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Sejak terjadinya eskalasi konflik di Gaza, Indonesia telah mengirimkan berbagai jenis bantuan, termasuk logistik medis, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengkoordinasikan pengiriman bantuan tambahan guna meringankan penderitaan rakyat Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Tidak hanya itu saja, Dewan Masjid Indonesia atau DMI mengumumkan rencana pembangunan 100 masjid semi-permanen di Gaza, Palestina dengan target penyelesaian pada Ramadan 2025. Sebagai langkah awal, 10 masjid akan dibangun terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat yang terdampak konflik berkepanjangan. Mendengar hal tersebut, banyak netizen internasional langsung menyerbu kolom komentar postingan tersebut. Lantas, bagaimana reaksi netizen dunia mendengar hal tersebut? Berikut cerita selengkapnya. They demand the most from me. They demand the most from me. Setelah berbulan-bulan dilanda konflik berkepanjangan, gencatan senjata akhirnya disepakati di jalur Gaza. Kesepakatan ini diharapkan dapat membawa harapan baru bagi warga yang telah lama hidup dalam ketidakpastian akibat pertempuran yang terus berlangsung. Perjanjian gencatan senjata ini dicapai melalui mediasi beberapa negara dan organisasi internasional yang berupaya menghentikan kekerasan di wilayah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan serangan dan membuka jalur bantuan kemanusiaan guna membantu warga yang terdampak. Masyarakat di Gaza menyambut baik gencatan senjata ini, meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian di masa mendatang. Banyak warga berharap bahwa gencatan senjata ini akan menjadi awal bagi perundingan damai yang lebih permanen. Tidak hanya itu saja, bantuan-bantuan untuk warga Gaza pun terus berdatangan. Sejumlah negara dan organisasi internasional telah mengirimkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, serta perlengkapan medis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, tim medis dari berbagai negara juga mulai masuk ke Gaza untuk membantu menangani korban luka dan memberikan perawatan kesehatan. Pemerintah Indonesia turut serta dalam mengirim bantuan kemanusiaan ini. Melalui berbagai lembaga kemanusiaan, Indonesia mengirimkan bantuan logistik serta tenaga medis guna membantu proses pemulihan di Gaza. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen dalam membantu rakyat Palestina melalui berbagai jalur diplomasi dan kemanusiaan. Selain bantuan darurat, upaya rekonstruksi juga mulai direncanakan. Organisasi internasional dan lembaga donor bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membangun kembali infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat tinggal yang hancur akibat konflik. Masyarakat Gaza menyambut baik kedatangan bantuan ini dan berharap agar gencatan senjata dapat bertahan lama sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, bantuan kemanusiaan ini menjadi langkah awal dalam proses pemulihan pasca konflik. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend, I cannot speak, I cannot speak. Tanya itu lewat postingan terbaru Yeni Shafak English. Dewan Masjid Indonesia telah mengumumkan rencana untuk membangun 100 masjid di jalur Gaza di Palestina yang dijajah. Rencana tersebut
kata mantan Wakil Presiden Indonesia Muhammad Yusuf Kalla, telah disampaikan sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak rakyat Gaza, terutama dengan mendekati bulan suci Ramadan. Sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia tentang situasi di Gaza, dan bahwa lebih dari 1.000 masjid di Gaza telah dihancurkan oleh pendudukan Israel dalam waktu 1,5 tahun. Sebagai langkah awal, Dewan akan membangun 10 masjid semi permanen dengan jumlah total akhirnya mencapai 1.000 masjid. Jelas Kalla yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengelola Masjid Indonesia. Ya, melihat postingan tersebut, reaksi netizen dunia banyak mengomentari termaksud yang satu ini. Gosya Hussein, oh Indonesia tercinta, kau tak pernah berhenti memberikan kejutan yang indah. Semoga Allah menerima amal baikmu, kau telah berada di sana bersama warga Gaza. Kami semua telah melihat bagaimana Anda berdiri sama seperti Indonesia dan Afrika Selatan. Ada juga yang berkomentar seperti ini. Juga seperti akun Love Life Health Beauty. Mereka layak mendapatkan pariwisata kita jauh lebih dari Arab Saudi yang pernah akan. 100 brutal, tapi benar sayangnya. Mungkin mendapat lebih banyak berkat dari tidak mengunjungi tanah yang meninggalkan Gaza untuk dibunuh begitu lama. Sengaja. Masyarakat Gaza menyambut baik kedatangan bantuan ini dan berharap agar gencatan senjata dapat bertahan lama sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih stabil. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, bantuan kemanusiaan ini menjadi langkah awal dalam proses pemulihan pasca konflik. Dengan terus berlanjutnya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kondisi di Gaza dapat segera membaik dan masyarakatnya dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan layak. Jadi itulah rencana Indonesia yang akan membangun masjid di Gaza. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.